Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia bersama Yulude Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Hari ini yang kita bahas adalah materi pelajaran kelas 6, tema 8, subtema 3, yaitu mengenai gerhana matahari. Kita simak videonya. Gerhana matahari. Materi pelajaran kelas 6, tema 8, subtema 3. Fenomena alam. Salah satu fenomena alam yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun sekali di suatu wilayah adalah fenomena atau suatu peristiwa yang disebut dengan gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan suatu momen yang bisa dibilang sangat langka. Biasanya gerhana matahari akan memiliki jangka waktu terjadi yang sangat lama. Jika dibandingkan dengan gerhana bulan, gerhana matahari biasanya lebih jarang terjadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan gerhana matahari tersebut merupakan momen yang luar biasa bagi sebagian besar penduduk di dunia. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutup bumi. Karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Meskipun gerhana matahari ini terjadi pada siang hari, namun kondisi bumi akan seperti malam hari karena tidak adanya cahaya matahari yang menyinari bumi. 3 jenis gerhana matahari. Secara umum, gerhana matahari dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Hal ini didasarkan pada fase-fase terjadinya gerhana matahari. 3 jenis gerhana matahari ini akan saling berkaitan atau bersambung antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah jenis-jenis gerhana matahari. 1. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Umbra adalah bayangan inti bulan, sedangkan penumbra adalah bayangan samar-samar. Umbra biasanya terletak di belakang bulan membentuk kerucut. Kemudian penumbra berada di sekitar umbra yang bentuknya semakin melebar seperti kebalikan dari kerucut. Kemudian bayangan umbra dan penumbra akan mengenai permukaan bumi. Di sini bagian permukaan bumi yang terkena bayangan umbra maka akan mendapatkan fenomena gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian. Sedangkan pada permukaan bumi yang terkena penumbra hanya mengalami gerhana matahari sebagian. Biasanya daerah yang akan dilalui gerhana matahari total akan mengalami gerhana matahari sebagian terlebih dahulu. 2. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Gerhana matahari cincin. 3, kita bahas gerhana matahari cincin.
Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Sebutan gerhana matahari cincin ini merujuk pada titik tenggelam atau maksimum yang dapat terlihat dari suatu lokasi. Cara melihat gerhana matahari. Menatap gerhana matahari secara langsung, terutama saat gerhana matahari total, sangat berbahaya, sebab dapat menyebabkan kebutaan pada mata. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan saat gerhana matahari berlangsung. Seperti, 1. Jangan melihat langsung gerhana matahari tanpa pelindung mata. Bahkan kacamata hitam pun tidak dapat menghalangi sinar matahari yang lebih cerah dari biasanya. 2. Selain itu, tidak disarankan untuk menggunakan teropong atau teleskop untuk melihat gerhana matahari, kecuali telah dipasang filter khusus pada lensa. 3. Jangan sekadar gunakan kacamata hitam, tapi gunakanlah kacamata hitam yang memiliki filter lensa polarized. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.